kalau Mbak Miftah ini kabarnya juga punya indera keenam ya. Iya. Iya, Mbak. Jadi Tapi kalau pribadi saya gini, Mbak, saya nggak mau masuk ke dalam semakin orang mengasah. itu, Oh, bukan. ke dalam permasalahan orang kalau nggak diizinin. Oke. Saya tahu tapi saya simpen, Mbak. Jadi emang Cukup. benar-benar kalau aku minta tolong kayak gitu baru saya bantu. Oke. Tapi kalau emang dia mempunyai permasalahan tapi tidak, dipendem. iya, saya nggak berani, Mbak. Nah, itu namanya apa ya? Kalau orang duduk di pintu itu, kalau dibukakan monggo baru saya masuk. Tapi kalau saya dikedodoki nggak dibuka ya saya Iya. Ini pasti hubungan. Satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa yang ada di Surya Nuswantara TV? Mas kasih tentunya Anda masih tetap setia bersama Surya Nuswantara TV. Dan di kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan tentu saja. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam Talkshow Suara Rakyat. Ada yang spesial di kesempatan kali ini, kita punya tema kesenian ada karena mitos. Jika berbicara tentang kesenian ini adalah sebuah karya seni yang muncul karena adanya kebudayaan dari masyarakat daerah sekitar tentunya. Nah, kebudayaan yang selalu ada, yang selalu diwariskan secara turun-menurun, kemudian turun-temurun, kemudian budaya ini juga dilakukan oleh masyarakat sekitar karena suatu dan lain hal tentu saja. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah kesenian. Lahir dari mitos karena masyarakat melakukan hal tersebut bukan alasan. Di kesempatan kali ini kita telah menghadirkan ada Mbak Miftah di sini selaku narasumber kita di kesempatan edisi kali ini di Talkshow Suara Rakyat untuk kesenian ada karena mitos. Mbak Miftah, terima kasih sudah hadir. Iya, apa kabar? baik. Sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah. Iya, dan untuk Anda pemirsa, ada yang spesial. Kenapa harus mengundang dari Mbak Miftah ini? Karena Mbak Miftah ini saat ini tengah menempuh pendidikan pasca sarjana di ISI Surakarta, dan kebetulan untuk tugas akhir ya ini mengambil judul beliau dari ini ya jurusan penciptaan tari, dan untuk tugas akhirnya mengambil judul Ceprotan sebagai alat wadah untuk pengembangan masyarakat desa Sekar. Nah, menarik ya, karena kali ini topik yang kita bahas adalah bukan di wilayah sekitar Solo Raya, tapi kita bergeser ke daerah Pacitan. Nah, di sana ada sebuah tradisi yang turun temurun. Tradisi ini lahir karena semacam kepercayaan untuk tolak bala bagi desa tersebut. Tepatnya berada di Desa Sekar, kemudian Donorejo. Ya. Donorejo ini kelurahannya, kecamatannya? Kecamatan Donorejo, Pacitan. Nah, ini punya tradisi yang namanya ceprotan. Ceprotan artinya adalah ceprot sendiri itu kan air. Kalau orang Jawa nyemprot gitu. Muncrat ya? Ya, muncrat. Itu dari kelapa muda. Dari kelapa muda. Oke. Ceprotan. Disimbolkan kelapa muda. Tapi ini seperti apa? Tapi tunggu dulu, ini kenapa menarik untuk diambil sebagai tugas akhir? Kenapa memilih ini, Mbak Miftah? Ya mungkin saya itu tertarik karena dari desa Sekarnya sendiri kan jauh dari kata layak untuk diperhatikan kan, Mbak. Kondisinya juga terpencil, desa terpencil, sinyal juga susah juga, dan
desa sangat tertinggal kalau dari kan ujung sendiri di Pacitan, paling ujung sendiri. Ya, baiklah. Gitu. Dan itu menurut saya itu menjadi apa ya? Menjadi ketertarikan sendiri. Ketertarikan sendiri untuk diangkat agar desa itu bisa dikenal. Jadi nanti dampaknya juga untuk desa sendiri juga lebih banyak gitu. Kayak seperti dari segi transportasi juga nanti dipermudah perjalannya, terus mungkin di sana akan diperhatikan dari segi apapun, kayak untuk upacaranya setiap tahun juga diperhatikan. Oh, di sini jadi akan ada persiapan dan nanti untuk lebih maju sendirilah dari desa itu, biar tahu bahwa desa itu juga ada di juga. Indonesia dan bahkan tidak jauh dari pusat kota tentunya ya, dan masih ada berada di wilayah Jawa, tengah Jawa ya. Nah, dan Mbak Miftah berasal dari Pacitan kah? Bukan. Nah, ini kenapa memilih Pacitan? Ini tahu maksudnya kenapa tahu dari Pacitan ini? Jadi bukan dari Pacitan, kemudian bisa mengenal desa Sekar ini ya. Ini awal mulanya ceritanya gimana sih Mbak? Gini ya Mbak, dulu waktu menempuh kuliah S1 kan ada KKN. Nah itu saya dikasih di Pacitan. Bertempat di Pacitan. Jadi memang yang saat itu menentukan adalah kampus ya? Ya, kampus. Nah setelah itu kan kok ya pas waktunya itu mau ceplotan. Nah saya ngulik kesenian itu, ketertarikannya luar biasa karena itu kesenian itu benar-benar sakral dari dulu. Dan itu tidak boleh dihilangkan. Kalau nanti dihilangkan menjadikan baladi desa tersebut. Jadi ada semacam kayak pagebluk atau musibah gitu ya? Musibah sendiri. Nah itu yang paling utama ya Mbak. Yang kedua itu di desa itu kurang terjamah sama orang gitu Mbak. Karena infrastruktur yang tentu saja kurang memadai, akses jalan yang kurang semacam itu. Ya, makanya itu saya tertarik, kepingin banget mengangkat itu, mungkin biar masyarakatnya juga semakin tersupport gitu agar mereka mempunyai keinginan lebih maju lagi, agar desanya juga dikenal sama yang lain, kota-kota lain, terutama di Indonesia. Oke Mbak Miftah, ini saya sempat tahu dari teman ya, jadi ada sempat bercerita nih kalau Mbak Miftah ini kabarnya juga punya indera keenam ya. Iya Mbak. Jadi indera keenam ini pasti, aduh suasananya udah horror vision banget ya. Nah itu bisa diceritakan, itu menyadari itu atau sudah diberitahu orang tua atau dari kecil atau turun temurun atau bisa diceritakan Mbak? Sebenarnya ya jujur ya Mbak ya, untuk kelebihan ini tuh sebenarnya saya menolak untuk dapat ini, karena gangguan sebenarnya yang di luar itu lebih mengerikan kalau orang nggak tahu ya Mbak. Melihat orang yang tidak sempurna gitu, kayak darah gitu kan, otomatis kalau orang yang jijik sama darah shock, kan, kaget. Itu pun kadang-kadang datang secara tiba-tiba kayak gitu. Tapi gimana lagi kalau itu namanya sudah takdir. Nah, ini ceritanya, jadi bapak itu punya kelebihan. Tapi dulu waktu kecil itu katanya udah dipagerin, udah ditutup. Ditutup biar nggak dapet. Tapi setelah SMA, setelah balik itu kok pas di SMK itu kebuka lagi. Ya, nah kebuka itu malah lebih tajam. Ya, dari itu. Nah kenapa ya juga kurang tahu ya Mbak, mungkin udah takdirnya untuk suruh mendapatkan. Memang harus. Nah itu dulu sempat minta sama orang untuk nutup itu, tapi karena
saran dari beberapa orang yang mempunyai kelebihan itu bilang bahwa itu kelebihan yang diberi sama pencipta itu untuk membantu orang. Makanya dari situ saya manfaatkan itu buat membantu. Oke. Jadi teman-teman banyak yang membantu juga. Membantu orang ini yang pernah dilakukan oleh Mbak Miftah, dan ini Mbak Miftah pasti dong pertama pasti bingung harus gimana, pengen ditutup tapi udahlah, ini malah justru bakat kamu ini dipakai buat membantu orang. Setelah diberitahu seperti itu, apakah Mbak Miftah langsung aku tahu apa yang harus aku lakukan, aku harus membantu siapa, ataukah Mbak Miftah mengalami masa-masa di mana membantu orang gimana ya, aduh ngeri ya, ini bisa ini. Nah gimana nih fase-fase di mana melewati itu sampai akhirnya Mbak Miftah ketemu orang yang ini kayaknya perlu dibantu deh gitu tuh. Nah itu bisa diceritakan. Dari apa ya Mbak, belajar kan kesini setelah itu dibuka kan, jadi kayak feeling ya. Itu kan sebenarnya awal itu sempet shock, sering nangis. Sering nangis karena melihat orang melihat makhluk yang nggak jelas awal itu. Yang kedua itu tahu permasalahan orang, jadi diam gitu, itu aku tahu bisa gitu, ngebaca, tapi pakai instingnya tuh kuat banget ya. Gitu. Jadi gimana ya Mbak ya, tahu ini niatnya baik, niatnya buruk gitu, tapi sampai sekarang tuh masih belum tertata. Tapi gimana ya Mbak, susah kalau ngomonginnya. Bisa, tapi kadang sering luput kayak gitu karena kurang teliti. Bisa dalam hal bisa melihat masalah orang. Bisa melihat masalah somehow gitu. Satu waktu gitu ketika bertemu dengan seseorang, misalnya saya nih ya, tanpa kita meniatkan diri untuk melihat masalah itu, tapi tahu-tahu ngerti aja gitu ya. Itu ngalir gitu aja ya Mbak ya. Ngalir. Tapi justru kadang-kadang kalau diniatin, yang aku lihat nih ke Terawang nih, kadang-kadang justru malah kadang suka meleset, kadang ini, kadang gitu ya Mbak ya. Tapi kalau pribadi saya gini Mbak, saya nggak mau masuk ke dalam semakin mengasah, bukan ke dalam permasalahan orang kalau nggak diizinin. Saya tahu tapi saya simpen Mbak. Jadi emang benar-benar kalau aku minta tolong kayak gitu baru saya bantu. Tapi kalau emang dia mempunyai permasalahan tapi dipendem, ya saya nggak berani Mbak. Nah itu namanya kalau orang duduk di pintu itu, kalau dibukakan monggo baru saya masuk. Tapi kalau saya diduduki nggak dibuka ya saya. Ini pasti tetap hubungannya dengan etika. Jadi Mbak Miftah ini tetap nggak mau nyalahin yang namanya etika tentu saja ya. Walaupun Mbak Miftah sebenarnya bisa masuk untuk mengetahui lebih dalam tentang pribadi seseorang tersebut ya. Mbak Miftah, kebayang dong waktu S1 ya. S1 waktu itu ditugaskan untuk KKN ya di desa ini. Apalagi Mbak Miftah punya indera keenam. Jadi kebayang ngerinya, apalagi itu desa terpencil. Kebayang Mbak Miftah di sana ngalamin kejadian-kejadian mistis apa sih Mbak waktu itu? Atau banyak nggak sih atau gimana? Gini ya Mbak ya, Jawa ini Timur. Mohon maaf ya untuk Anda yang tinggal di desa Sekar ya, jadi tanpa bermaksud untuk mengorek luka atau apa ya, tapi kan desa Sekar ini masih kuat ya untuk mitos, kemudian kebudayaan dari turun temurun dari leluhur nenek moyang, dan pastinya ini kebudayaannya khususnya adalah ceprotan. Nah, ceprotan ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menolak bala. Dan tolak balanya ini kan hubungannya kalau misalnya tidak dilakukan nanti akan ada pagebluk. Jadi kan ini ada hal-hal yang nampaknya harus benar-benar dipatuhi
oleh warga sekitar kalau tidak dipatuhi berarti nanti akan terjadi sesuatu yang buruk gitu ya. Nah ini Mbak Miftah waktu KKN di sana itu jadi gini Mbak, ketika KKN di sana sebenarnya saya belum mengenal ceplotan sih Mbak, karena itu belum ada ceritanya, tapi belum tahu kan Mbak. Dari situ terus kok dibimbing ke awalnya itu ke kepala desa dulu, habis itu baru ke Pak Lurahnya. Nah itu mengulik keseniannya di sana. Nah katanya kesenian ceplotan ini hadir Mbak, tapi ada permasalahan karena setiap ada ceplotan itu pasti ada kerasukan. Kayak gitu. Nah terus saya kan penasaran kenapa kok ada yang kerasukan. Harusnya dengan adanya itu kan menolak bala, harusnya semakin ayam gitu. Tapi rasa penasaran itu kan semakin semakin kuat ya. Minta tolong ke salah satu desa lah yang tahu desa itu. Waktu itu Mbak Miftah sudah bisa merasakan ya, sudah sadar akan kelebihan diri sudah ya. Sudah. Okay. Ya, jadi diarahkan ke salah satu yang tiga orang yang mengerti ceprotan dan beliau juga juru kuncinya. Saya tanya gitu, tapi gini loh Mbak, ya kan Jawa Timur itu cenderung ke hal-hal yang kayak gitu ya. Itu tidak bisa dipungkiri emang, karena di sana itu tempat kerajaan, peninggalan kerajaan, dan itu masih kental di sana. Ya seringnya saya tanya, kok bapaknya ini masih mikir gitu loh, bener apa tidaknya gitu loh Mbak. Tiga itu sama, yang satu itu menceritakan ini nenek moyang saya ceritanya gini Mbak, ini dari sini itu, yang kedua juga sama, yang ketiga juga sama. Nah karena saya penasaran kan Mbak, saya minta tolong diarahkan ke petilasan dan pemakamannya. Nah, saya di sana Kulon Nuwun lah Mbak, namanya Kulon Nuwun, minta izin karena saya tidak mau melancani. Saya mohon tolong dibantu. Saya pengen tahu cerita aslinya bagaimana, karena ini terkait dengan kesenian yang akan berkembang nantinya. Sampai itu pun sampai kesenian itu nggak tahu nanti turun temurun sampai tahun berapa itu. Di situ terjadi interaksi Mbak, ngobrol, oh ternyata kayak gini. Jadi ada pengalaman spiritual yang dirasakan oleh Mbak Miftah pada saat itu. Mbak Miftah mendatangi petilasan dari orang yang pertama kali, atau lebih memasyarakatnya ini, rakyatnya ini bahasanya danyang dari ya, itu adalah orang pertama kali yang tinggal di desa tersebut ya. Nah itu datang ke makamnya, kemudian di situ sempat berkomunikasi ya. Iya, cuma kan bahasanya itu bahasa orang dulu Mbak, jadi untuk memaknai dari kalimat-kalimat itu agak lama. Jadi saya ngobrol, saya tujuannya dengan tujuan baik, ngomong Pak ini ngapunten, dari bahasa saya sendiri ngomong bahwa saya ingin meluruskan cerita ini agar orang-orang itu tahu dan berkembangnya itu tidak salah kata. Setelah diluruskan, saya memberanikan diri ngobrol sama yang tahu tentang ceplotan itu. Ya itu ngobrol gini kayak gini, dan hingga akhirnya dipasrai sama sesepuhnya sekar di sana, sama Pak Lurahnya juga, Mbak tolong dibuatin sendal tari. Nah sendal tari ceplotan itu, dan itu sebenarnya teman-teman dan dosen pembimbing itu nolak, nggak usah, itu sakral.
nanti kamu kenapa-napa. Oh iya. Nah, terus saya beranikan diri, nggak apa-apa Pak, saya berani maju sendiri. Setelah sendal terjadi, ceplotan hadir, alhamdulillah ya Mbak ya. Dari acara mulai sampai selesai tidak ada halangan. Tahu yang tahun kemarin ada 1, 2, 3 yang kerasukan, ketika itu tahun itu lancar. Nah rupanya kerasukan ini karena apa ya? Ya kalau menurut yang saya ambil Kesimpulan iya, kesimpulannya dari dari cerita, sudut pandang Mbak Miftah ya. bukan dari cerita yang dari cerita yang saya dengar. korek itu dari makam itu bahwa karena ceritanya nggak lurus Mbak. Oke, nggak lurusnya di sebelah mana nih Mbak? Gini, jadi mitos dari Sekar sendiri, terutama kesenian ceplotan itu bahwa Putri Kediri Sekar Taji itu berkelana mencari suaminya namanya Panji Asmoro. Nah, ketemu di desa Sekar itu namanya Ki Godek. Itu pengelana ya, kalau orang ilmu itu orang yang sakti gitu di desa Sekarnya itu sendiri. Ada namanya Ki Godek. Iya, namanya Ki Godek. Nah, itu kalau dari cerita yang dulu itu kan Ki Godek itu dibilang Panji Asmoro Bangun. Oh gitu. Nah, untuk versinya desa Sekar. Iya, sebelum saya datang. Nah, kenapa ada kerasukan itu karena itu Mbak. Nah, itu pengennya yang sesepuhnya yang membuat cerita itu tuh ini bukan Panji Asmoro, tapi ini Ki Godek. Ki Godek sendiri itu pengelana, jadi orang yang sakti. Tidak ada hubungannya dengan Panji Asmoro. Tidak. Nah, Dewi Sekar Taji sendiri ini juga apakah juga menjalin asmara dengan Ki Godek? Jadi Dewi Sekar Taji mencari Panji Asmoro Bangun, suaminya. Itu melewati desa itu. Ketemu Ki Godek? Iya, ketemu Ki Godek itu karena haus. Nah, haus itu ngomong sama Ki Godek, kan berpapasan ketemu. Kok kesini gitu? Saya mau mencari suami saya. Ngomong kalau dia haus Mbak, sama Ki Godek suruh menunggu di situ, saya carikan minuman. Nah, karena kesaktiannya itu bisa menembus bumi, itu Ki Godek menembus bumi sampai pantai untuk mencari kelapa muda. Oke. Nah, setelah itu kembali lagi, nah dikasihkan sama Sekar Taji itu, diminum sama Sekar Taji. Sisa minuman kelapa muda itu ditengkurupkan ke tanah. Iya, tanah yang buat Ki Godek itu tadi. Oke. Ya, itu ditengkurupkan, Menutup terus ya? Menutup, keluarlah air. Jadi sumber mata. Nah, sumber mata air itu cikal bakal dari desa Sekar. Jadi akhirnya desa Sekar ini yang dulu kesulitan air, akhirnya sekarang bisa ada air. Tidak perlu mencari sampai Ki Godek itu harus mencari air, masuk dan menembus sampai bibir pantai dan akhirnya menemukan pohon kelapa ya, dan kembali lagi. Jadi di sini konsepnya Ki Godek ini hanya sekedar hubungan interaksi seseorang dengan seseorang, kemanusiaan, ingin membantu saja. Oke. Oh, jadi alur cerita diluruskan, dan setelah itu Mbak Miftah sendiri juga berperan ya dalam kondisi di mana dulu ada kesurupan, sekarang sudah nggak ada lagi kesurupan karena diluruskan. Luar biasa. Itulah kenapa pemirsa, di kesempatan kali ini kita mengundang langsung, ini pengalaman langsung dari Mbak Miftah ya, dan Mbak Miftah ini adalah mahasiswa pasca sarjana ISI Surakarta yang mengambil kesenian dari Pacitan, tepatnya di desa Sekar Donorojo ya, yaitu Ceprotan. Kita nanti akan masih bertanya banyak tentunya seputar mitos yang berkembang, kemudian indera keenam tentu saja. Oke, dan ini menarik sekali ya.
Karena disadari atau tidak, banyak di sekeliling kita atau mungkin bahkan Anda yang menyaksikan siaran ini, Anda memiliki indera keenam, dan bahkan ada yang merasa takut dengan anugerah tersebut, ada yang masih tertekan dengan anugerah tersebut, ada juga mungkin yang saat ini sudah terbiasa, atau ada juga yang masih berusaha untuk mengatur. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentu saja setelah pesan-pesan berikut ini. Air kelapa ini menjadi mata air yang tidak pernah kering dan akan menjadi sumber kehidupan yang kunamakan Sekar.
Ya pemirsa, dan tentu saja kita masih bersama di talk show Suara Rakyat. Dan saat ini masih juga bersama dengan Mbak Miftah. Dan tentu dengan tema sama kesenian ada karena mitos tentunya. Mitos ini sesuatu yang sifatnya masih abu-abu ya. Mitos atau fakta? Nah itu dia. Mitos ini adalah sebuah kepercayaan yang berkembang di sebuah wilayah dan suatu daerah, dan ini jadi kepercayaan. Ada juga yang tidak percaya gitu. Setuju nggak sih dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, Mbak? Nah, kalau menurut sudut pandang Mbak Miftah sendiri, mitos itu? Kalau saya mitos itu cerita ya Mbak. Mitos itu kan banyak, ya itu kan tadi mitos atau fakta. Mitos itu belum tahu tentu kebenarannya. Tapi kalau di sudut pandang kebudayaan, mitos itu kan namanya perkembangan dari zaman. Jadi secara turun temurun itu cerita yang diberikan nenek moyang, yang dipercaya, iya, yang dipercaya oleh dan dilakukan. Oke. Nah, untuk masyarakat dari, kembali ke topik ya, untuk masyarakat dari Desa Sekar ini sendiri, Mbak, ini sekarang saat ini itu di sana, Mbak di sana melakukan penelitian berapa hari? Kalau kemarin itu total dengan yang waktu pertama ya? Ya, kalau yang waktu pertama itu masih belum seintim yang kemarin ya. Kalau yang pertama itu kan kita menyesuaikan dengan jadwal dari teman-teman juga. Tapi kalau kemarin, saya kemarin 2 hari di sana, itu benar-benar intim Mbak, untuk mengenal Sekar sendiri. Dalam. Oke. Dan itu di sana penduduknya banyak nggak sih Mbak? Kalau penduduknya itu sebenarnya banyak Mbak. Dari peta daerahnya sendiri memanjang kan, tapi mungkin dari desa ke desa itu jaraknya jauh ya? Jaraknya agak jauh karena kondisinya kan kadang ada tersekat hutan, ladang, iya, sawah. Oke. Untuk masyarakat sekitarnya ini dari sektor ekonominya ini, mata pencahariannya petani sama peternak ya, dan ada juga yang merantau semacam itu ya. Oke. Kalau dari Desa Sekar sendiri, kalau misalnya menuju ke kota, ini kotanya kota Pacitan ya. Jadi untuk mendapatkan barang-barang yang tersedia, kebutuhan itu larinya ke ke Pacitan ya, Pacitan kota ya. Ya, Mbak, ini dari penelitian, kemudian dari tugas untuk tugas akhir sudah diselesaikan atau belum sih Mbak? Ini tarinya ini udah berhasil diciptakan? Iya. Baru berapa persen atau sudah 100%? Kalau tarinya sendiri kan masih yang kemarin kan Mbak, 2014 itu sudah jadi, tapi semakin kesini itu semakin lama juga ya, 2014 ya? 2014 sudah hampir 7 tahun. 7-8 tahun. 7 tahun itu untuk menyelesaikan? Enggak, itu kan 2014 yang lalu. Kalau yang untuk menyelesaikan ini kan baru ini Mbak, ini pengajuan proposal, baru nanti saya masuk lagi ke desa. Jadi Mbak Miftah pas waktu istilahnya dilarang oleh dosen untuk mendingan nggak usah itu deh. Itu waktu 2014 ya? Iya, 2014. Dan sudah tercipta ya? Sudah tercipta yang akhirnya yang dulu tari tersebut, berarti tari itu sudah ada? Ya. Tari itu sebelum saya hadir itu belum ada Mbak. Belum ada? Sendera tarinya belum ada. Nah, untuk dan tari itu dihadirkan pada saat tradisi ceprotan? Sebelum upacara itu dimulai. Sebelum upacara tersebut dimulai, itu ada tari ciptaan dari Mbak Miftah, dan setelah itu sudah tidak ada lagi yang namanya kesurupan ya.
ini disadari atau tidak, dipercaya atau tidak ini ya, tapi kenyataannya ada. Mbak Miftah ini sudah meluruskan cerita melalui perjalanan spiritualnya ya, dan jadi perjalanan spiritual termasuk juga sowan, nyekar ke petilasan, bukan petilasan ya, tepatnya di makam ya, di makam dari penduduk pertama kali yang menghuni desa Sekar ini. Kemudian apalagi Mbak perjalanan yang lainnya untuk menciptakan karya tari tersebut? Kalau yang kemarin karena dimintanya untuk membuat drama tari, ya itu Mbak. Tapi ini baru kemarin itu 2 hari yang lalu saya ke sana. Itu lebih ke saya mengenal ke masyarakatannya dan nampak tilas ya istilahnya. Masyarakat, penduduknya, semua yang ada di desa Sekar saya harus mengenal untuk menggali potensi dari desa Sekar sendiri. Apa dari segi pariwisatanya, apa dari keseniannya, atau kemampuan masyarakat sendiri, sampai akhirnya bisa menyelesaikan tugas untuk S2 itu ya. Nah, dari potensi-potensi tersebut, selain tadi ada tari tradisi ceprotan yang diawali dengan tari, judul tarinya apa Mbak? Drama Tari Sekartaji. Dan drama Tari Sekartaji yang meluruskan cerita. Kemudian akhirnya untuk penelitian tugas S2, tugas akhir S2 ini juga memilih kembali ke sana lagi. Dan itu ada hal-hal yang digali ya. Ada beberapa destinasi yang sudah ditemukan tentu saja ya. Dan ini nanti akan dimunculkan dalam tugas tersebut. Dan harapannya ini nanti akan ada, harapannya dipublish ya. Jadi masyarakat jadi tahu ya. Oke, ada mana saja itu destinasinya? Untuk kemarin saya datang ke sana itu mengulik kerajinan dulu Mbak. Jadi apa aja kerajinan di desa Sekar yang dominan itu kan akik itu. Saya ke sana menghadiri, datang ke pembuat akik, bertanya-tanya tentang akik ini gimana cara pembuatannya juga. Terus habis ke itu ngobrol sama sesepuhnya desa Sekar sendiri bahwa tidak hanya ceplotan yang ada di sana sebenarnya, juga peninggalan seperti gedung banteng itu katanya yang dulu itu konon ceritanya. Iya, konon ceritanya itu ada banteng, beberapa gerombolan banteng itu di bertemu, bukan dikejar buat apa, untuk diburu. Iya, diburu. Ya jadi diburu. Nah, terus masuk ke dalam situ. Salah satunya masuk ke dalam situ. Iya, jadi Gedung Banteng ini adalah sebuah tempat mata air. Dan mata air ini nanti tentu saja ini akan mengalir ya, kedung dalam bahasa Jawa, yang dalam bahasa Indonesia ini adalah palung kecil yang ada di sungai. Nah, itu namanya kedung ya. Jadi tapi nampaknya ada cerita lain ya. Kedung yang pada umumnya itu kan bisa dihitung berapa tingkat kedalamannya, berapa meter tingkat kedalamannya. Namun untuk kedung yang ini di desa sampai ke situ kabarnya katanya sih belum terukur ya Mbak, makanya dari situ saya pengen mengulik itu juga sih, untuk mengetahui potensi alam juga dari desa Sekar sendiri. Itu juga ada yang lain juga berupa gua ya, baru dikasih nama guanya, gua apa ya lupa namanya, Dua Dawung ya, Gua Dawung itu baru dulu sebenarnya ditemukan 2013 ditemukan, tapi untuk apa namanya explore. Iya, itu baru 2021 itu baru bisa dimasukin sama orang-orang. Jadi dimanfaatkan sebagai destinasi wisata ya. Tapi itu juga belum bisa semua masuk Mbak, karena masih dalam tahap pencarian lagi. Itu kedalamannya 20 meter untuk masuk ke dalam guanya sendiri.
perjalanannya menuju mata air sendiri itu 600 meter, naik ke permukaan yang ada sumber mata airnya itu 30 meter. Itu nanti kembali lagi. Dan untuk buaya sendiri itu benar-benar bagus, jadi nggak yang bau, nggak yang airnya juga bersih, jadi ada sungai di dalam gua. Saya tadi juga sempat melihat dokumentasinya, saya ngebayangin di dalam gelap tanpa ada penerangan, jadi penerangan hanya apa yang sudah dibawa oleh Mbak Miftah tentunya, dan bisa bayangkan di sana pasti sangat pengap. Biasanya kan gua itu kan tempat yang disukai oleh kelelawar ya, dan kelelawar pasti sumber baunya pasti menyengat ya dari kotoran yang dihasilkan oleh kelelawar. Tapi di gua ini nggak ada kelelawar ya? Nggak ada bau, Mbak. Nggak ada bau. Stalaktit juga ini sudah bentuknya luar biasa ya, kayak butiran permata tentu saja ya. Oke, yang menyambung satu dengan yang lainnya ya, luar biasa. Terus ada Kedung Banteng, ada gua, terus ada destinasi wisata yang lainnya itu. Oh iya, tadi ini ada mata air yang sudah diciptakan oleh Dewi Sekartaji tadi ya. Itu orang memberi nama apa? Itu kalau di sana itu katanya sih kalennya apa ya, Punden, Mbak. Punden. Iya, itu kan salah satu tempat terjadinya pertemuan. Iya, pertemuan, dan itu cikal bakalnya mata air yang ada di sana. Juga cikal bakal Desa Sekar. Oke, karena Desa Sekar sendiri ini menurut cerita itu dulu sumber mata airnya susah ya. Iya. Ini ada di perbukitan seperti itu, Desa Sekar? Itu di desa biasa, Mbak. Jadi desa biasa, nggak harus naik juga. Iya, Mbak Miftah, jadi dari semua tempat yang sudah dikunjungi, dikulik, ini apakah sudah memenuhi target dari Mbak Miftah sendiri sebagai bahan untuk penerusan tugas akhir? Kalau saya pribadi belum sih, Mbak, karena masih ada lagi? Belum puas ketika saya belum benar-benar terjun menjadi masyarakat sana. Itu kan juga butuh penelitian juga. Nah, jadi kita merasakan untuk membuat kalian juga bisa, untuk kita bisa masuk ke dalam mereka untuk merasakan, oh ini loh yang diistimewakan dari masyarakat Sekar tuh kayak gini, nggak bisa disamakan sama daerah-daerah yang lain. Jadi kita bisa merasakan, baru kita bisa ikut dalam acara tersebut. Oke, baiklah, Mbak Miftah. Kalau ada cerita yang baru saja viral ya beberapa waktu lalu, itu ada Desa Pengaring, kemudian ada cerita-cerita spiritual yang dialami, pengalaman-pengalaman spiritual yang dialami oleh para mahasiswa yang melakukan KKN gitu ya. Nah, ini saya juga penasaran nih ya dengan Mbak Miftah yang sudah dianugerahi anugerahi untuk indera keenam ya, dari lahir dari kecil ya. Ini Mbak Miftah apakah juga menjumpai hal-hal yang bersifat mistis pada saat KKN mungkin, atau pada saat kemarin pas waktu ini penelitian ini? Jadi gini ya, Mbak, dari agama lain, agama manapun, bahwa di dunia itu tidak hanya manusia, tumbuhan ataupun hewan yang hidup yang ada di dunia, bahkan ada makhluk yang lain menempati di dunia ini. Itu dari agama manapun mengajari itu. Nah, tinggal percaya atau tidaknya sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, iya, kalau kita tidak percaya berarti kita tidak percaya dengan itu. Karena Tuhan menciptakan lengkap kok di sini. Ada jin, manusia, itu ada. Hewan, tumbuhan ya. Oke. Untuk seperti yang dipertanyakan tadi, Mbak, sebenarnya tidak hanya di sana. Iya, itu banyak kok. Itu seperti dunia manusia kayak gini.
makhluk lain itu seperti dunia kayak gini. Ada yang mempunyai kemampuan berinteraksi dengan makhluk lain. Di hal gaib pun juga kayak gitu. Jadi ada yang biasa dan ada yang mereka bisa berinteraksi sama manusia kayak gitu. Jadi kita emang benar-benar berdampingan sebenarnya. Tapi ada yang peka, ada yang tidak kayak gitu. Nah, untuk itu tadi sebenarnya hal-hal gaib itu lebih senang ya, lebih dominan kepada yang berbentuk dengan hiburan kayak kesenian gitu. Apalagi kan itu apa ya, tradisi, itu warisan itu paling disukai. Nah dari situ kan kadang mungkin orang yang mengetahui itu mungkin duduk gitu, itu sebenarnya kan juga menikmati sebenarnya. Iya, jadi nggak memungkiri sih kalau mereka juga ingin berbagi tempat untuk menikmati sajian tersebut. Iya, sebenarnya nggak mengganggu. Emang kalau banyak juga seniman atau kesenian yang lain itu emang memanggil kan, memanggil ini kita nikmati bareng-bareng. Tapi ada juga menyalahgunakan. Itu ada. Dan ada juga yang emang minta tolong agar kesenian ini lebih ada gregetnya. Biar dimasukin. I see. Jadi kalau menurut Mbak Miftah sendiri, hal bersifat gaib, kemudian hal bersifat mistis, jangan tentu saja diidentikan dengan kebetulan ini kan desa Sekare, jadi sebenarnya itu bisa berkembang dimanapun juga, dan tentunya melekat tentu saja dengan kebudayaannya tentunya, karena budaya ini lahir dari karena kesenian yang ditampilkan oleh masyarakat itu lahir dari kebudayaan ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Mbak Miftah, terima kasih udah datang, udah bercerita, tentu saja sudah berbagi cerita yang luar biasa dengan dokumentasi yang indah tentunya. Dan mungkin kita nanti akan sambung lagi di kesempatan yang lain, pengalaman yang luar biasa dari Mbak Miftah. Ini ngomong-ngomong, setelah nanti menyelesaikan tugas akhir S2, apakah juga Mbak Miftah nih pengen jiwa travelingnya apakah juga ingin dikembangkan lagi? Ya, pinginnya sih Mbak, karena ada beberapa orang yang tidak mengetahui kesenian itu. Jadi sebagai pencipta seni itu kan juga ingin sebuah keseniannya juga dihargai, juga berkembang sesuai dengan apa yang diciptakan kayak gitu. Sebagai orang terdahulu pun juga kayak gitu, karena pencipta membuat itu juga ada tujuan, ada manfaatnya. Dari kesenian juga itu hadir karena pengen memberikan nilai kepada masyarakat untuk manusia itu kayak gini. Kenapa juga ada kesenian? Itu salah satu alat atau tempat untuk masyarakat itu saling memahami satu sama lain, bersilaturahmi, berkomunikasi. Gotong royong juga itu menghadirkan rasa kerakatan kerakatan manusia satu dengan manusia yang lain, pengertian antara manusia satu dan manusia. Cara masyarakat untuk berkomunikasi. Kayak gitu. Iya, tentu saja secara menyenangkan ya. Namanya juga kesenian kan otomatis itu nyengkuyung karena untuk kebahagiaan dari masyarakat. Hiburan, sarana hiburan. Makasih Mbak Miftah sudah hadir. Sehat selalu Mbak Miftah tentunya. Ngomong-ngomong, ini tugas saya dikerjakan sendiri atau ada yang bantuin? Untuk kesenian sendiri, masuk dalam keseniannya sendiri, saya pribadi Mbak. Jadi saya pengen itu benar-benar pure atas pengetahuan saya sendiri. Tapi mungkin untuk dalam lapangannya mungkin saya akan membuat tim atau teman-teman yang mau membantu untuk lebih mudahnya untuk mencapai itu. Terima kasih Mbak Miftah. Kita pamit dulu. Iya. Dan pemirsa Surya Nuswantara TV, itu tadi bincang kita, tentu saja kita sudah mendengar cerita-cerita yang seru dari
sosok seorang Mbak Miftah ini ya, dan beliau adalah mahasiswa dari Pasca Sarjana ISI Surakarta yang baru-baru ini melakukan penelitian untuk tugas akhirnya di Pacitan, Donorejo, Desa Sekar untuk kesenian ceprotan ya. Dan untuk Anda tentunya seperti apa keseruan dari perjalanan dan ekspedisi dari Mbak Miftah ini untuk menyelesaikan tugasnya. Tentunya selepas kita berpamitan, saya berpamitan, tentunya Anda bisa sekilas melihat bagaimana seru. Dan tentunya saya Antik Wijaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di Talkshow Suara Rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan mitos yang berkembang di tengah masyarakat desa. Dengan mitos yang ada, mendorong kesenian Desa Sekar Pacitan berkembang. Tujuan dan manfaat penciptaan karya kali ini adalah mendeskripsikan Desa Sekar, terutama masyarakat dan keseniannya. Masyarakat Desa Sekar terhargai sebagai subjek, menumbuhkan sikap percaya diri atas karya, mengembangkan ceprotan agar menarik untuk digemari semua kalangan. Menanggapi peristiwa perayaan ini agar lebih menarik dengan tujuan mengembangkan sebagai bagian rintisan desa wisata.
Asal-usul ceprotan sudah ada sejak zaman nenek moyang, tepatnya pada saat pecahnya Kerajaan Kediri, Panjalu dan Jenggolo sekitar tahun 1200-an. Setiap tahun di hari Senin Kliwon bulan Loka harus diadakan ritual melempari orang dengan kelapa muda. Ini sebagai simbol menghilangkan pengaruh buruk di Desa Sekar. Ceprotan itu adalah suatu asal-usul adat istiadat yang ada di Desa Sekar, yaitu terkaitnya dengan asal-usul Desa Sekar, nama Desa Sekar. Sehingga kalau bicara dampak kepada warga masyarakat kami, kami tinggal melanjutkan dari nenek leluhur yang ada di Desa Sekar ini, cikal bakal Desa Sekar, sehingga suatu acara adat tadi adalah suatu rasa sujud syukur kepada Sang Pencipta. Dampak positifnya di warga masyarakat ini juga memang cukup banyak sekali. Ternyata dengan rasa syukur itu kepada Sang Pencipta, kita akan diberikan suatu kelimpahan rezeki yang terduga maupun yang tidak terduga, sehingga kemakmuran untuk warga masyarakat Desa Sekar ini tercipta dan sampai pada saat ini. Yang dulunya dengan adanya ceprotan tersebut itu pun dimulai dari asal-usul Sekar ini adalah alas gunung liwang-liwung yang notabene tidak ada tanaman penghasilan maupun sumber air pun juga tidak ada. Bahkan dengan adanya ceprotan antara pertemuan Dewi Sekartaji dan Ki Gudeg ini menghasilkan nama Desa Sekar maupun sumber mata air yang ada di Desa Sekar. Mata air tersebut adalah sebagai lambang kehidupan. Kalau dampak buruk itu ya saat ini memang tidak ada dampak buruk, tapi kalau tidak dilakukan dengan adat istiadat ini pasti akan ada ada ketidakberanian oleh warga masyarakat yang notabene sudah dilakukan turun-temurun dari nenek leluhur yang ada di Desa Sekar, sehingga kegiatan tersebut tetap diyakini oleh warga masyarakat Desa Sekar khususnya. Ceprotan dipun adani, amanipun dipun jagi piyambak-piyambak boten ceprot. Sisa dikirikan Sekar ingkang samya banget cangkep dilanjut sancuk tali wondo. Sampun wonten setunggal. Air kelapa ini menjadi mata air yang tidak pernah kering dan akan menjadi sumber kehidupan yang kunamakan Sekar.
sampun liya para panjenengan sampun panjenengan rumahipun suwan-suwan. Tapi aman, toto, tinggi, tentrem, sukses, umumipun cepetan eksternal. Terima kasih atas kedatangan Mbak Meta ini. Saya juga sampaikan atas nama pemerintah Desa Sekar dan warga masyarakat Desa Sekar sangat mengharapkan suatu perubahan yang sudah memiliki suatu potensi adat istiadat ini akan menjadi suatu potensi desa atau juga menjadi suatu bades desa, menjadi suatu wisata desa, sehingga pengelolaannya tersebut akan lebih tercipta, lebih baik dan terkonsep. Walaupun saat ini pun juga sudah dilakukan, tapi upaya-upaya itu karena ini baru diadakan 1 tahun sekali, tapi dengan adanya suatu perubahan yang baru atau jurus-jurus yang baru nanti bisa dilakukan mungkin dengan kegiatan yang lain tentang kebudayaan, sehingga ada miniatur ceprotan sehingga akan mengundang banyak wisatawan. Kita suguhkan akan menjadi suatu penghasilan desa maupun warga masyarakat. Dengan adanya masyarakat dan kesenian ceprotan Desa Sekar, dan dengan keterlibatan dan keterampilan baru, akan membawa perubahan pada kesenian Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, Pacitan.